Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Anggraini dengan NIM 06212825300306 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Ibu Enalinda SPD MPU PhD dan Ibu Khalidah Tunuzula SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan membaca jendela dunia yang terlupakan. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu membaca. Nah, membaca adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan informasi, ide, gagasan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah tulisan. Nah, membaca juga tidak hanya terbatas pada membaca buku, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami teks, serta mengelola dan menyampaikan informasi dengan baik dari apa yang dibaca. Nah, mengapa sih membaca itu penting? Yang pertama, membaca dapat memperkaya kosakata dan pengetahuan umum. Dengan membaca, kita dapat mendapatkan kosakata baru dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum kita dapat. Yang kedua itu, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Dengan membaca, kita dapat mengembangkan kreativitas kita, terutama dengan membaca buku cerita, novel, ataupun fantasi. Nah, dengan ini, otak kita dapat mengembangkan ide-ide yang baru dan lebih kreatif. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kemampuan analisis. Dengan membaca, kita dapat memahami isi teks dan mengkritisi ataupun menganalisis dari apa yang kita baca. Nah, nomor 4 itu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dengan membaca sendiri, kita dapat terlatih untuk fokus pada satu titik, tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh, dan tidak mudah ngantuk saat mendengarkan sesuatu. Yang kelima itu dapat menurunkan stres. Nah, aktivitas membaca ini dapat membantu kita menurunkan stres karena saat membaca kita akan fokus kepada isi bacaan dan membuat pikiran kita menjadi lebih rileks. Nah, jadi kita sekarang akan masuk ke inti pembahasan, yaitu krisis membaca di era modern. Pada era modern sekarang, banyak orang yang lebih memilih gawai daripada membaca buku. Akibatnya, membaca buku bukan lagi suatu hal untuk mencari informasi dan mencari hiburan. Nah, ada faktor penyebab krisis membaca sendiri. Yang pertama adalah pengaruh digital dan hiburan visual, seperti konten video, game, ataupun media sosial. Yang kedua itu budaya instan dan kurangnya kebiasaan membaca. Budaya instan seperti sekarang, banyak kita ingin mencari informasi yang lebih cepat dan serba instan. Nah, kebiasaan inilah membuat kita akan malas membaca buku atau mencari satu persatu dari sumber buku. Yang ketiga itu akses infrastruktur yang tidak merata. Banyak perpustakaan, akses internet, serta buku yang kurang memadai di beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah tersebut tingkat membacanya itu rendah. Yang keempat itu sistem pendidikan dan keluarga. Bukan hanya diri sendiri, namun pendidikan dan keluarga juga mempengaruhi tingkat minat baca seseorang. Dengan sistem pendidikan yang seperti sekarang yang lebih mengutamakan hafalan daripada membaca langsung, itu akan membuat siswa lebih fokus ke hafalan daripada membaca sumber yang terpercaya. Yang kelima itu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini seperti budaya-budaya yang mengembangkan pengetahuannya dengan mulut ke mulut, bukan mencari sumber dari buku. Nah, ada pun fakta yang tidak bisa kita abaikan pada zaman sekarang. Yang pertama, menurut World Population Review, Indonesia berada pada tingkat 67 di bawah Korea Selatan, Denmark, Belanda, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa tingkat membaca Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Yang kedua itu tingkat kegemaran membaca buku di ASEAN. Indonesia sendiri ada pada peringkat ketiga, yaitu dengan jumlah buku tahunan yang dibaca sebesar 5,91% dan jam membaca tahunannya hanya 129 jam per tahun. Nah, hal ini membuktikan bahwa minat baca Indonesia itu harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, fakta yang ketiga adalah minat baca anak-anak Indonesia darurat literasi. Nah, hanya 17,21% anak yang dibacakan cerita dan hanya 11,12% yang membaca bersama orang tua. Hal ini membuktikan bahwa anak lebih banyak dibacakan daripada membaca dan menggali informasi tersendiri. Hal ini akan berpengaruh kepada sifat kritis anak dalam mencari informasi. Nah, adapun dampak kurangnya membaca sendiri, yang pertama, pengetahuan dan wawasan kita menjadi terbatas. Kita akan ketinggalan isu-isu global atau pengetahuan yang lagi beredar sekarang. Yang kedua itu kesulitan komunikasi lisan maupun tulisan. Dengan kita jarang membaca, kita akan sedikit menemukan kosakata
kata-kata untuk kita berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Jadi kita tuh akan bisa berpendapat dan bingung kosakata mana yang akan kita pakai. Adapun yang ketiga, pola pikir yang dangkal atau mudah terpengaruh. Contohnya ini kita akan mudah termakan hoax atau menyaring informasi yang terlalu dangkal gitu. Jadi kita akan mudah terjebak pada informasi yang kurang relevan atau negatif. Nah, yang keempat itu kemampuan berpikir kritis yang sangat rendah. Nah, kemampuan berpikir kritis ini kita akan bingung mencari informasi atau menyaring data yang kita dapat. Nah, yang kelima itu konsentrasi kita akan menurun. Dengan kita jarang membaca, kita akan kesulitan untuk fokus pada satu titik. Nah, karena itu membaca ini bisa meningkatkan konsentrasi kita. Seperti halnya kita disuruh membaca atau memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, di situ kita akan cepat bosan. Nah, dan jadi dengan membaca ini kita dapat melatih fokus kita pada satu titik. Nah, ada pun contoh-contoh yang saya dapatkan dari internet. Yang pertama itu salah satu negara yang tingkat literasinya tinggi adalah Jepang. Nah, Jepang ini tidak mempunyai sumber daya alam yang sekaya Indonesia dan wilayahnya pun tidak seluas Indonesia. Namun Jepang memiliki budaya literasi yang sangat disiplin, teman-teman. Contohnya seperti anak-anak di Jepang ini dibiasakan membaca entah itu manga, komik, atau yang bisa membuka pengetahuan mereka. Nah, jadi dengan ini melahirkan individu Jepang yang disiplin, kreatif, dan inovatif. Di sini juga Jepang membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa itu bukan hanya dari sumber daya alamnya saja, tetapi dari sumber daya manusianya yang dapat berinovasi, kreatif, dan berpikir kritis. Adapun yang ketiga, adapun yang kedua yaitu Bill Gates. Nah, Bill Gates ini adalah salah satu tokoh dunia yang biasa kita kenal sebagai pendiri Microsoft atau orang yang paling berpengaruh di dunia. Nah, namun sedikit orang yang tahu bahwa kesuksesan Bill Gates sendiri bukan hanya dari kecerdasan atau kemampuan Bill Gates sendiri, tetapi dengan hobinya membaca juga, teman-teman. Bill Gates di sini pernah menyatakan bahwa dia membaca buku 50 buku per tahun. Berarti itu Bill Gates membaca kiranya satu buku setiap minggunya. Nah, hal ini membuktikan bahwa masa depan seseorang bukan hanya dari keberuntungan atau kecerdasannya saja, tetapi dari hobi membaca yang bisa meningkatkan atau menentukan masa depan seseorang. Jadi, apa sih solusi untuk meningkatkan minat baca? Nah, yang pertama itu membuat membaca menjadi lebih menyenangkan. Contohnya seperti guru atau pendidik itu mengkreasikan aktivitas membaca ini dengan aktivitas yang menarik agar tidak menonton dan membosankan. Adapun yang kedua, menyediakan akses buku dan perpustakaan. Kita harus menyediakan perpustakaan dan buku dari ke seluruh daerah-daerah walaupun daerah itu terkecil. Yang ketiga itu membiasakan membaca 10-15 menit per hari. Contohnya, sebelum memulai pelajaran, guru-guru atau pendidik itu biasakan siswa dengan membaca materi terlebih dahulu selama 10 atau 15 menit setiap hari agar siswa itu dapat memahami apa yang akan dipelajari. Yang keempat itu adalah menghubungkan bacaan dengan kehidupan nyata. Contohnya, mencari bahan bacaan yang sesuai atau yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti isu global, politik, lingkungan sosial, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, memberikan teladan dari guru dan orang tua. Guru dan orang tua juga berpartisipasi aktif dalam meningkatkan budaya literasi atau membaca para siswa. Contohnya seperti orang tua membiasakan anak membaca buku atau guru mengajak siswa-siswanya juga membaca buku. Nah, jadi kesimpulannya, membaca itu bukan hanya sekedar melihat teks saja, tetapi ia adalah jendela untuk menentukan masa depan dan berpikir kritis. Dengan membaca ini kita dapat berpikir kritis dan mengetahui apa isi dari hasil bacaan kita sendiri. Nah, jadi membaca bukan hanya sekedar kita tahu apa pentingnya membaca, tapi kita harus menerapkan pentingnya membaca itu di diri kita sendiri. Jadi mari kita membuka lembaran baru dengan membaca setiap hari. Satu buku, satu halaman, dan satu kebiasaan kecil mungkin bisa membuka jendela yang selama ini tertutup. Dan hal itu bisa kita lakukan dari sekarang.